Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas selama 37 tahun di Kalimantan Utara. Tentunya ada, ya boleh bilang banyak pengalaman yang suka, pengalaman yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang mengharukan, yang sedih, tentunya banyak. Dan sini saya akan bercerita, menyampaikan hal-hal yang kebetulan hal yang membuat masyarakat tidak disukai, karena saya akan cerita tentang penipuan, ya, masyarakat yang kena tipu. Jadi akan saya ceritakan penipuan. Semoga dengan cerita ini anak saya, anak cucu saya, kemudian para penonton video saya tidak ada yang kena tipu. Dengan ada cerita ini, biar tidak kena tipu. Semoga bisa disaring yang baik, dipakai, yang tidak baik dipakai. Nah, yang tidak baik jangan dipakai. Ini untuk kebetulan saya dari Kalimantan datang ke Jogja. Saya di sini mendatangi anak saya, cucu saya ada di sini, ada di Jawa ada 3, yang sudah nikah anak saya ada 3, yang belum nikah ada 4. Jadi ini saya di Jogja, kebetulan katanya ini namanya alun-alun kidul. Jadi saya putar video saya biar penonton tahu alun-alun kidul. Itu ada gambarnya peringin yang di tengah 2 tuh. Nah, ini jalan. Nah, ini kebetulan saya di depan Museum Sono Budoyo. Banyak anak sekolah yang kesini, banyak juga anak sekolah, wisatawan mancanegara, orang asing, orang bule juga banyak yang lewat. Tadi di belakang saya, di belakang handphone saya nih, bolak-balik lewat orang bule, foto-foto sama. Jadi saya untuk biar ada suasana baru, saya ngambil di sini. Cerita sekarang ini lagi saatnya orang pulang ibadah haji kan, banyak. Berarti tidak lama lagi banyak orang berangkat umroh, ya kan? Dan saya ceritakan pengalaman saya selama 37 tahun dinas di kepolisian. Ada jamaah yang kena tipu, ya, jamaah kena tipu, berangkat haji, berangkat umroh, berangkat haji yang apalagi yang plus itu. Kemarin tetangga saya ada yang berangkat haji 300, satu orang tuh 380 juta berangkat, bayar, ada bersama keluarganya 6 orang. Ada dia pengusaha, duitnya banyak, pengusaha pengusaha ikan laut, ya, ikan laut, dikirim ke luar Pulau Tarakan, ke pulau-pulau lain. Dia duitnya banyak, dia masih muda, umurnya masih di bawah 40, tapi usahanya sudah sukses. Dia mau berangkat haji, saya geser dikit karena acara yang ya. Ini biar ada latar belakangnya, agak enak ini latar belakangnya. Jadi dia sudah daftar. Ternyata pada tahun itu juga, tahun 2024 pertengahan, terus sudah deket-deket akhir lah. Kemudian kemarin kan berangkat dari sini, harusnya bulan 2025. Ternyata tidak jadi berangkat. Ya saya tidak tahu, saya tidak berani tanya. Uangnya yang 380 juta per orang itu hilang atau tidak, saya tidak berani tanya. Nanti namanya perasaan orang, ya, tidak sama. Nanti dikiranya, saya tanya-tanya, dikiranya mau
kolok atau apa, senang. Nanti ada yang kata-kata senang kalau ada orang susah, ya kan? Susah kalau ada orang senang, ya kan? Nanti dikiranya begitu. Jadi saya diem aja. Kecuali nanti orangnya cerita. Kalau orangnya cerita, biasanya cerita dengan istri saya. Biasanya ibu-ibu sama ibu-ibu kan suka cerita. Kemudian tetangga dekat sama-sama di pasar. Sama-sama di pasar, itu saya juga jualan di pasar. Orang itu juga ada punya usahanya di pasar juga. Nanti kalau cerita baru saya pengen tahu saya gimana. Jadi dengan pengalaman seperti itu, saya pengen memberi gambaran, gambaran pengalaman saya selama dinas. Bagaimana caranya kalau orang yang kena tipu dan agar tidak kena tipu umroh atau haji, ya kan? Saya kadang sebagai polisi merasa kasihan kalau orang datang ke kantor lapor kena tipu ini, mau umroh nggak jadi apa, ya bisa dilaporkan, ya kan? Tapi kan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, ya kan? Tidak semua laporan bisa. Nah, kalau semua orang lapor terus ditanggapi tanpa ada persyaratan, nanti ada orang nakal, padahal dia punya hutang, nggak bisa nyaur, terus ngomongnya saya kena tipu, ya kan? Ya padahal bohong kadang, ya. Ada orang seperti itu. Tapi ini saya cerita yang normalnya saja, yang normal saja. Betul-betul orang kena tipu. Seandainya orang kena tipu, ya memang bisa lapor ke kantor polisi, ya kan? Ada, itu berarti cobaan dari Allah, ya kan? Cobaan itu bisa kita kelola, ya kan? Kalau kena tipu dan berangkat haji bisa. Ada orang ke tempat orang pintar, ya yang nomor satu tempat orang pintar. Ya bahasa zaman dulu tuh ke tempat dukun, ya kan? Ke tempat dukun agar uang kembali, atau menyakitin orang itu dibalas biar mati. Ya itu enggak benar secara agama, enggak benar, enggak boleh. Nah, enggak boleh. Sama aja membunuh orang dosa besar. Nah, secara agama dosa besar. Atau cara kedua, bisa datang ke kantor polisi, ya kan? Untuk minta tolong gimana caranya, cara hukum agar uangnya bisa kembali. Atau yang ketiga bisa kembalikan lagi kepada Allah, karena kena tipu ya yang menggerakkan kan Allah. Orang tidak sengaja, orang penyelenggara haji itu tidak sengaja menipu, ya kan? Karena ada orang guyon itu, orang bule, weh gitu kan ya, gitu. Jadi terus ya gini, jadi tidak sengaja menipu. Kebetulan kebijakan dari pemerintah Saudi kan yang saat sekarang ini semua haji furoda, ya haji panggilan dari kerajaan atau haji plus apa yang lain, semua kan tidak bisa berangkat. Bahkan saya dengar itu saya tahu di berita TV kan artis-artis juga banyak yang batal, ya walaupun sudah bayar mahal. Saya dengar kalau artis itu ya sudah hampir 1 miliar, ya kan, bayarnya, karena saat itu pengen berangkat, ya kan, jadi mahal. Ya, jadi tidak ada semua. Jadi, ini sebenarnya bukan kerugian bagi jamaah yang batal. Jamaah yang batal itu bukan berarti sengaja kena tipu, bukan. Ya karena memang dilalah pemerintah Saudi itu membatalkan semua visa yang haji selain haji pemerintah yang haji reguler lewat pemerintah, lewat Departemen Agama. Kalau lewat Departemen Agama ya insya Allah tidak kena tipu, insya Allah benar ya pemerintah. Cuma kadang menurut pemerintah urutannya panjang. Nah, kita kembali lagi. Jadi dia yang berangkat haji sudah bayar tapi tidak jadi berangkat, merasa dirinya kena tipu. Ya, untuk mengantisipasinya bagaimana? Kalau sudah terjadi begitu, susah. Kalau tidak ada bukti-buktinya, mana bukti kwitansinya? Kalau bisa ada perjanjiannya, ditulis. Jika saya berangkat haji ternyata batal karena dibatalkan oleh pihak perusahaan, oleh pihak PT itu, uang kembali 100%. Ya, kalau ada seperti itu, kantor polisi bisa. Kalau tidak bisa, masuk penjara itu, atau ditutup PT-nya itu. Ya kan? Tapi kan jarang jamaah yang calon jamaah haji yang minta surat seperti itu. Kadang bisa bayar ditulis di buku tanpa ada kwitansi aja, kadang langsung percaya, ya kan? Jadi ya antisipasinya sebelum berangkat haji, cari PT yang menurut Anda percaya, PT siapa saja. Nanti ditanya,
Nah, misalnya begini, kalau saya berangkat haji saya batal bagaimana? Kalau yang batalkan jamaahnya, ya uangnya hilang, ya kan itu bukan kesalahan PT, itu kan kesalahan pribadi. Misalnya yang mau berangkat haji dilalah orang yang meninggal, ya kan, atau sakit keras atau bagaimana tidak bisa normal, akhirnya batal. Ya batal ya uangnya tidak bisa kembali kecuali PT-nya baik ya dikembalikan berapa persen gitu kan. Tapi yang saya ceritakan ini ya seperti ini kemarin kejadian karena pemerintah Arab Saudi tidak menerima haji yang pemerintah, selain pemerintah tidak menerima, ya kan. Jadi antisipasinya bagaimana? Ya harus pada saat mau daftar haji minta kwitansi, ya, saya sudah bayar haji segini, bayar berapa ya, plus kan 200-an juta itu kan, bahkan sampai 300. Aku dengar di Jakarta itu ada yang 500, 600, ada yang 800, ya macam-macam ya kan, tergantung PT-nya kan, fasilitasnya juga berbeda-beda. Jadi ya pada saat daftar ngomong, jangan ngomong wah nanti saya kena tipu, misalnya saya mau daftar haji nih, tapi jangan sampai kena tipu, saya mau seperti ini, jangan ngomong begitu, nanti PT-nya marah, ya kan. Jadi ngomong, saya mau daftar haji kira-kira bagaimana, bisa enggak diurus? Bisa, kalau bisa, terus kapan berangkatnya kapan segini. Nah kalau begitu, sebelum saya bayar, saya minta kwitansi dan minta ditulis bahwa kalau saya enggak jadi berangkat, karena kesalahan PT, saya minta kembali 100%, mau enggak? Ya kan? Atau wah enggak mau mungkin ya kan, karena saya sudah terlanjur booking tiket, sudah terlanjur booking makanan itu prasmanan gitu, kalau udah atau sudah terlanjur bayar hotel ya kan, ya itu resikonya pengusaha ya kan. Pengusaha maunya untung terus ya nggak bisa ya kan, masa dirugikan, ya mungkin ruginya 50-50 lah, pengusaha rugi ya, calon jamaah itu juga rugi, sama-sama separuh-separuh, bagaimana ya kan. Ya bisa seperti itu. Jadi ya pakai perjanjian dulu, pakai perjanjian, pakai perjanjian. Nah, jika saya batal, nanti kembali berapa persen? Nah, misalnya kembali 70%, 80%. Nah kalau 100 juta kan kembali 80%, lumayan 80 juta. Kadang haji plus itu sampai 380, 350, yang paling murah mungkin 200-an ya paling murah. Ya tapi kan kita ini cerita bagaimana agar tidak kena tipu. Ya caranya seperti itu. Caranya dipakai kwitansi, kemudian ditulis. Jika tidak kembali. Nah, terus simpan, ya kan? Itu kertas walaupun kwitansi itu kecil ya. Lembarannya kwitansi kan kecil lembarannya itu. Tapi itu yang akan bicara nanti di depan hukum, ya kan? Seandainya ini penonton, salah satu penonton ya boleh saya panggil, masih muda ya, panggil Mas. Mas ini karena pengusaha sukses mau berangkat haji yang plus yang mahal itu, yang 400 juta atau 500 juta. Pakai perjanjian. Dilalah umurnya orang mau berangkat haji kurang 1 hari lah, kurang 1 hari meninggal, ya kan? Kurang 1 hari meninggal. Nah, tapi pas ada begini. Bukan gini, misalnya batal ini kan, pas batal, karena batal stres, sakit, meninggal, ya kan, karena tahu hajinya batal, stres, sakit, meninggal. Nah siapa yang nuntut? Ya itu tadi kwitansi yang 1 lembar itu, orang lain boleh anaknya, keluarganya datang, ya kan, datang ke kantor polisi, Pak ini bapak saya, om saya, ponakan saya, atau apa ini mau berangkat haji, kemarin gara-gara batal dia stres terus dia meninggal, kan banyak orang udah jadi berangkat haji terus sakit-sakitan ya kan, mungkin sudah malu, sudah selamatan, sudah syukuran, udah jadi berangkat terus meninggal. Jadi ya antisipasi gitu, kalau ada kwitansi itu lapor ke polisi, kalau enggak datangi petugasnya PT tempat mendaftarnya. Kalau PT mendaftarnya, ini Mas ada perjanjiannya, ini ada kwitansinya, sampean mau bayar apa tidak? Kalau tidak membayar, saya lapor polisi, ya kan? Kadang PT itu daripada lapor polisi nanti PT saya nanti di blacklist,
tidak jadi usaha lagi, tidak bisa berusaha lagi, di blacklist oleh Departemen Agama ya, bukan di blacklist polisi. Polisi tidak punya hak blacklist itu ya kan. Itu nantinya kalau sudah terjadi urusan hukum pasti di blacklist dari kantor Departemen Agama, tidak boleh menyelenggarakan ibadah haji lagi, ditutup, usahanya mati ya kan. Nah, akhirnya dia dari para lapor polisi, ya sudah berapa sih dulu ini ganti ya kan. Tapi kan kalau satu orang, kalau yang mau berangkat mau 50 kali kan berapa ya kan, ya rugi memang pasti, PT-nya pasti rugi. Dan ya kadang kalau orang yang ikhlas ya rugi separuh-separuh lah. Saya juga rugi sebagai penyelenggara haji, kemudian peserta haji juga rugi, batal. Ini batal bukan karena saya, ini bukan karena PT, tapi batal karena pemerintah Arab Saudi yang membatasi kuotanya. Ya seperti itu. Ya. Ini pengalaman saya. Itu bisa lewat kantor polisi tadi, bisa lewat orang pinter, ya bahasa kasarnya dukun, atau lewat kantor polisi, atau kalau yang ridho duitnya banyak, ya kan bisa aja. Di antara penyelenggara haji itu Haji Plus rata-rata orang kaya, udah saya orang kaya, saya masih ada duit lagi, nanti cari PT yang lain lagi. Udah enggak apa-apa, saya serahkan sama Allah. Ini kan takdir dari Allah, ini qadar dari Allah, bahwa saya enggak jadi berangkat haji. Walaupun duitnya banyak, ini takdirnya, belum ada panggilan. Ya kata bahasa umumnya, belum ada panggilan haji. Boleh yang seperti itu, terus enggak nuntut, biarlah. Dia juga, PT itu juga sudah bayar catering, sudah bayar tiket pesawatnya, udah booking hotelnya, ya kan. Terus merasa kasihan, biarlah saya juga sama-sama pengusaha gitu kan. Ada pengusaha seperti itu, saya pengusaha, dia juga usaha, biarlah dia juga sudah bayar. Aku tidak nuntut, ya kan. Padahal sudah ada perjanjian. Ya boleh seperti itu. Aku mau nuntut sama Allah aja. Ya Allah, kenapa itu Raja Saudi itu membatalkan? Itu yang menggerakkan mulutnya Raja Saudi siapa itu? Ya kan pasti Allah itu yang menggerakkan. Jadi saya kembalikan kepada Allah. Saya kembalikan, ya Allah, uang yang hilang karena tidak jadi berangkat haji, semoga untuk mengganti rezeki yang lebih baik dan berkah yang barokah, ya Allah. Pasti nanti Allah akan mengganti, ya seperti itu. Itu namanya orang yang sadar, ya kan? Orang yang sadar. Karena seperti surat Al-Insyirah ayat 6, inama usri usroh, ya kan? Itu ya di balik kesusahan pasti ada kemudahan, ya kan? Pasti ada kemudahan. Tapi dengan ayat selanjutnya bahwa harus tetap bekerja keras. Jangan terus tidur-tiduran, ya kan? Tetap bekerja keras. Nanti pasti Allah akan mengganti, ya kan? Allah akan mengganti. Itu udah pasti, itu janjinya Allah. Janjinya Allah akan memberi kemudahan. Kemudahan apa ya? Kemudahan duit, kemudahan rezeki, kemudahan mencari rezeki, kemudahan mencari duit, kemudahan. Ya. Itu harus yakin kalau sebagai orang Islam. Kebetulan saya Islam, ya saya yakin kepada Allah, ya kan, yang Kristen, yang Buddha, Hindu, ya terserah kan, Tuhannya masing-masing, harus yakin dengan Tuhan masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing. Ya seperti itu, ya kan. Ini pengalaman saya selama bertugas, orang yang kena tipu umroh, haji, ya kan. Ya caranya itu 3 macam itu tadi, ya kan. Serahkan lagi kepada Allah. Tidak usah khawatir, apalagi nangis guling-guling, ya kan. Apalagi stres, ya itu apa? Namanya putus asa. Tidak usah stres. Kita lihat, pandang anak kita kayak apa, orang tua kita, ya kan. Kita lagi enak berusaha, hanya karena masalah batal haji terus stres, terus nggak bisa usaha lagi. Jangan, ya kan. Tetap optimis sebagai orang beragama, percaya, yakin kepada Allah. Itu ya. Bukan berarti saya ustadz, bukan berarti saya orang pintar, bukan berarti saya ulama, bukan. Nah, ini hanya pengalaman saja. Pengalaman saya selama jadi polisi, itu aja saya kadang nasihati ya, kalau orang tidak menangis di kantor polisi, kadang menangis, guling-guling di kantor polisi, ya kan, merasa ditipu gimana, ya kan, nggak bisa kembali. Nah, ya caranya seperti itu. Kadang kita agak seperti penasihat spiritual, kadang seperti itu. Padahal ya bukan, padahal saya manusia biasa. Itu aja ya. Ini sebagai pengalaman saya selama berdinas. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.